Pasca teror bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi 7 Desember 2022 lalu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyebutkan pihaknya melakukan peningkatan terhadap ex-narapidana teroris yang ada di Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Sumatera Barat saat kunjungan kerja ke Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat. Menurut Kapolda, ada beberapa napiter yang sudah bebas dan pindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk adanya embrio-embrio yang baru yang mungkin melakukan aksi teror. Bahkan Kapolda juga menekankan untuk meningkatkan pengamanan Mako agar peristiwa yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung tidak terjadi di daerah. Selain peningkatan pengawasan terhadap mantan napiter, pihaknya juga akan mencermati embrio-embrio yang baru dari kelompok tertentu. Beberapa bulan yang lalu sempat terdeteksi seribuan simpatisan ini yang tersebar di Sumatera Barat, namun para simpatisan tersebut sudah menjalani cabut baiat dan ikrar setia kepada Republik Indonesia. Namun meski telah menjalani cabut baiat, ex ini tetap dalam pengawasan petugas untuk mencegah timbulnya sel-sel baru teroris. Yang menjadi penekanan hari ini selalu mengacu kepada peristiwa update yang terjadi. Seperti yang terjadi di salah satu polsek Jawa Barat di Bandung, itu di Polsek Astana Anyar. Kemarin terjadi bom bunuh diri, itu menjadikan kita semua membuka mata bahwa keselamatan dan keamanan secara umum itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau di jajaran kepolisian, ya pasti kami menyatakan dan juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas untuk meningkatkan keamanan itu dengan cara meningkatkan kewaspadaan, menjaga markas komando, menjaga keamanan pribadi dan juga keluarga, markas-markas Polri dimanapun, baik itu tingkat Mabes Polri pastinya, tingkat Polda, Polres dan juga Polsek-Polsek. Pastinya juga kami akan menyatakan menjadi bagian dari kewaspadaan itu. Kalau kelompok-kelompok yang sifatnya radikal, yang larinya nanti ke arah terorisme, yaitu sesuatu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, apapun namanya, dari seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu merasa bergetar. Namanya teroris untuk melakukan aksi teror sehingga masyarakat menjadi resah. Nah, ini bisa jadi dalam pendalaman kami tentunya akan lebih cermat. Dalam kejadian-kejadian apapun kita harus mencermati. Kita akan tidak melihat kasuistik satu demi satu kasus. Seperti apa mungkin dari ada kelompok tertentu yang diduga radikal, tetapi bagaimana polisi itu mengantisipasi mulai dari kegiatan masyarakat yang kecenderungannya ke arah itu dari sisi kegiatan preemptif dan preventif untuk mencegah. Kalau sudah terjadi, yaitu berarti preemptif dan preventifnya itu kurang berhasil. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi, ya represifnya atau gakkumnya juga harus maksimal, harus tegas. Karena antara preemptif, preventif, dan gakkum itu selalu diantisipasi berbagai macam fungsi kepolisian ini bersama ya aparat penegak hukum lainnya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Selistio, iNews melaporkan.